Hai, jumpa lagi dengan Ibu Lisa Septadiana, tentunya masih dalam proses belajar mengajar dalam jaringan. Ya, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang menentukan jarak antara dua titik, di mana posisi jarak kedua titik tersebut tidak sejajar dengan sumbu X. Oke. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ibu punya koordinat kartesius, ya. Di sini juga terdiri dari beberapa titik yang sudah dituliskan koordinatnya. Nah, misalkan kita akan menghitung jarak dari titik A ke titik B. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung jarak dari titik A ke titik B ini? Nah, di sini untuk jarak Ibu misalkan dengan panjang dari garis merah ini. Ya, bagaimana untuk menghitung yang posisi garis merah ini yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y? Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara menghitung jarak antar sebuah titik yang posisi jaraknya itu sejajar terhadap sumbu X atau sejajar terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih caranya untuk menghitung sebuah jarak ya antar dua titik yang jaraknya ini posisinya miring alias tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sebelum menuju ke proses untuk hitungnya, di sini Ibu hubungkan dua titik ini, yaitu titik A dan titik B. Ya. Nah, ini Ibu hubungkan dengan garis hijau, garis ungu. Nah, dari ketiga garis, yaitu garis merah, garis hijau, dan garis ungu, ternyata tiga garis ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Enak ya? Sehingga untuk menghitung panjangnya garis merah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Oke. Ya. Nah, sekarang Ibu punya lagi. Misalkan Ibu mau ngitung jarak dari titik E terhadap titik F. Ya, di sini jarak antara titik E dan F tetap Ibu gunakan garis merah. Nah, bagaimana untuk menghitung panjangnya si garis merah? Nah, di sini setelah Ibu hubungkan ya dengan menggunakan bantuan garis hijau dan garis ungu, ternyata ketiga garis ini membentuk segitiga siku-siku, sehingga si panjang si garis merah ini kita bisa menghitungnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, bagaimana langkahnya? Tentunya tidak luput dengan absis dan ordinat dari masing-masing titik yang kita cari. Enak ya? Jangan diabaikan nilai absis dan ordinatnya. Yuk, kita coba hitung bareng-bareng. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan gambar pada slide kedua, maka untuk menghitung jarak dari titik A terhadap titik B dengan menggunakan teorema Pythagoras, nah, bisa kita hitung, yakni dengan menggunakan nilai pada masing-masing absis dan ordinat titik A dan titik B. Jadi, nah ini 2 adalah absis untuk titik A dan positif 5 adalah absis untuk titik B. Nah, masing-masing absis ini kita kurangi
lalu hasilnya dikuadratkan. Nah, hasil pengkuadratannya dijumlahkan dengan nilai ordinat pada titik A ya dikurangi dengan nilai ordinat pada titik B yang hasilnya juga dikuadratkan. Ya Nak ya, sehingga hasil pengurangan dari nilai absis diperoleh -3 ya yang dipangkatkan dengan 2 atau dikuadratkan lalu ditambahkan dengan hasil pengurangan dari nilai ordinat titik A dan titik B yaitu 6 dikurangi 5 diperoleh 1 pangkat 2. Nah, hasil perpangkatannya ini diperoleh 9 dan 1. Keduanya dijumlahkan dan diperoleh hasilnya adalah akar 10. Jadi jarak titik A terhadap titik B akar 10 satuan. Nah, satuan di sini tergantung dari bentuk soal atau soal yang kalian terima nantinya. Bisa itu digantikan dengan satuan sentimeter ataupun satuan meter. Oke. Nah, untuk pembahasan yang kedua, bagaimana kita akan menghitung jarak titik E terhadap titik F. Caranya sama, kita juga menggunakan teorinya si Pythagoras, yaitu dengan mengurangkan masing-masing nilai absis pada titik E dan titik F yang dijumlahkan dengan hasil yang awalnya dikurangi dulu nilai ordinat titik E dan titik F. Ya Nak ya. Jadi -3 dikurangi -5 itu adalah nilai absis pada titik E dan titik F, hasilnya dikuadratkan lalu dijumlahkan dengan hasil pengurangan dari nilai ordinat pada titik E dan titik F. Tapi jangan lupa juga dikuadratkan. Nah, hasil masing-masing pengkuadratan tadi dijumlahkan ya, ini diperoleh ya. Jangan lupa sifat-sifat perkalian kalian gunakan ya, dimana kalau bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif dia akan menghasilkan nilai positif ya Nak ya. Nah, di sini -3 ditambah +5 itu menghasilkan +2 dikuadratkan. Sedangkan -3 ditambah +6 hasilnya +3 juga dikuadratkan. Nah, hasil pengkuadratannya ini 4 dan 9 dijumlahkan. Hasilnya adalah akar 13. Jadi jarak titik E terhadap titik F akar Nah, coba sekarang kalian tentukan ya di otak-atik. Coba tentukan jarak titik D terhadap titik C dan juga tentukan jarak titik G terhadap titik H. Oke, paham ya Nak ya? Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.